Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Safarudin dari kelas 12 kelas 5. Di sini saya akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks perkembangan media sosial. Pertama, saya akan membahas tentang pengenalan tentang media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Platform digital ini menjadi fasilitas interaksi, berbagi informasi, dan mempromosikan kebebasan berekspresi. Terus perkembangan media sosial di Indonesia. Pertama adalah fenomena digital. Perkembangan media sosial di Indonesia mencerminkan perubahan besar dalam interaksi sosial, gaya hidup, dan cara bisnis beroperasi. Yang kedua adalah peningkatan penggunaan, yaitu jumlah pengguna media sosial terus meningkat pesat di Indonesia, mempengaruhi pola komunikasi dan perilaku konsumen. Yang ketiga adalah pengaruh budaya lokal, yaitu media sosial telah menjadi sarana penting untuk mempromosikan dan melestarikan keanekaragaman budaya di Indonesia. Terus ada dampak positif media sosial dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah interaksi antar budaya, yaitu media sosial memungkinkan penjumpaan lintas budaya dan terciptanya rasa saling memahami di tengah masyarakat yang beragam. Yang kedua adalah kontribusi pendidikan. Platform media sosial dapat menjadi sarana belajar dan berbagi pengetahuan, merangsang diskusi positif dan kreativitas. Yang ketiga adalah kecepatan informasi. Pemberitaan cepat dan luas di media sosial dapat memberikan informasi yang komprehensif dan seimbang, mempererat persatuan. Terus ada dampak negatif media sosial dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah perpecahan opini. Media sosial dapat menjadi tempat menyebarluaskan opini dan informasi palsu yang memicu perpecahan di masyarakat. Yang kedua adalah cyberbullying. Kebebasan berekspresi yang berlebihan di media sosial dapat berujung pada tindakan intimidasi dan pelecehan secara daring. Yang ketiga adalah propaganda dan hoax. Penyebaran berita palsu dan propaganda di media sosial dapat memicu ketidakseimbangan informasi dan kecemasan di masyarakat. Dan selanjutnya adalah peran pemerintah dalam mengatur penggunaan media sosial. Yang pertama adalah regulasi konten. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menetapkan regulasi konten untuk mencegah penyebaran informasi palsu dan konten negatif. Terus ada penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan beretika. Yang ketiga adalah publikasi pendidikan. Pemerintah juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan dampak media sosial melalui publikasi pendidikan dan kesadaran. Selanjutnya adalah tantangan dalam menghadapi dampak media sosial terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah penyebaran informasi negatif. Perlu upaya bersama untuk mengatasi penyebaran informasi negatif dan konten berbahaya di media sosial. Yang kedua adalah penegakan etika digital. Peningkatan kesadaran akan etika bermedia sosial dapat membantu mengurangi dampak negatifnya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah perlindungan anak-anak. Konten yang merugikan dan melanggar hak anak harus dilarang keras untuk melindungi generasi penerus bangsa. Selanjutnya adalah strategi untuk memanfaatkan media sosial dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah memperkuat solidaritas. Pemanfaatan media sosial untuk memperkuat rasa solidaritas dan kesatuan di tengah masyarakat sangat penting untuk menciptakan keharmonisan sosial. Yang kedua adalah edukasi penggunaan. Perlu dilakukan penyuluhan dan edukasi mengenai penggunaan yang positif dan bijak mengelola media sosial di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah kerjasama antar komunitas. Kerjasama antara pihak berwenang perusahaan media sosial dan masyarakat diperlukan dalam membangun lingkungan digital yang sehat dan bermartabat. Kesimpulan dan rekomendasi dari materi ini adalah kebersamaan menuju masa depan. Kesadaran kolektif akan peran positif media sosial dan dalam persatuan dan kesatuan sangat penting untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua adalah implementasi regulasi. Penerapan regulasi yang berkelanjutan dan adil diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban publik. Yang ketiga adalah edukasi mandiri. Individu perlu ditingkatkan kesadarannya akan bagaimana memanfaatkan media sosial secara positif dan membatasi dampak negatifnya. Berikut adalah materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.